Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana memahami tentang anxiety disorder dan apa yang harus dilakukan. Dan materi kali ini saya sebut dengan terapi for anxiety disorder. Kenapa saya membuat materi ini? Karena saya menjumpai pasien-pasien yang pernah saya tangani dan berhasil terbebas dari kecemasan berlebihan, relapse kembali dikarenakan kehadiran COVID-19 ini. Nah, tentu dengan kehadiran materi ini saya harapkan semua orang yang mengalami kecemasan berlebihan mampu untuk bisa punya referensi dalam memahami apa yang dialaminya dan mengetahui apa yang harus dilakukannya agar bisa terbebas dari kecemasan berlebihannya. Dan untuk itu, silahkan simak videonya sampai tuntas. Apakah Anda penderita anxiety disorder? Kalau iya, coba perhatikan layar Anda. Perhatikan satu persatu gejala yang ada di tulisan ini. Apakah Anda mengalaminya? Ada perasaan mual, jantung berdetak kencang, lemah yang sangat mengganggu, keringat dingin, kelingan, nyeri dada, sakit kepala, gemetaran, kulit terasa terbakar, telinga terasa berdengung, sulit bernapas, perasaan hoyong ingin terjatuh, dan gejala-gejala lainnya. Apakah Anda mengalami itu? Dan jika Anda mengalami itu, pernahkah Anda berobat dan dikatakan normal? Jadi diperiksa, dan ternyata hasilnya kata dokternya normal. Jika pernah, berarti Anda mengalami kecemasan berlebihan. Berarti Anda mengalami psikosomatis. Dan Anda wajib untuk meneruskan menonton video ini hingga tuntas. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, untuk subscribe channelnya dan klik loncengnya. Di dalam metode pengobatan ansietas saat ini, sering kali kita jumpai pendekatannya dengan biological approach. Artinya apa? Manusia itu dilihat dari sudut pandang biologi. Artinya, manusia itu adalah kumpulan organ, kumpulan jaringan, kumpulan sel, hingga kumpulan gen. Jadi kalau seseorang mengalami sakit, maka dicari sumber sakit organnya kah, jaringannya kah, selnya kah, atau mungkin gennya. Ya. Nah, untuk kasus kecemasan berlebihan atau anxiety disorder, seringkali penilaiannya dari sudut pandang neurotransmitter. Ya. Jadi dikatakan serotoninnya rendah, dopamin, oksitosinnya terganggu. Sehingga yang sering dilakukan adalah pemberian obat-obatan, farmakoterapi. Maka tak heran jika pasien-pasien kecemasan berlebihan, ketika ditegakkan diagnosanya, maka resep yang akan dikeluarkan adalah benzodiazepin atau mungkin antidepresan. Tapi selain daripada itu, masih ada metode yang berbeda. Ya, dan itulah yang saya gunakan dalam mengobati pasien-pasien kecemasan berlebihan. Apa itu? Sebelum saya menjelaskan metodenya, pendekatannya seperti apa, kita pelajari dulu ini. Pola kehidupan. Ada yang namanya kejadian atau yang sering disebut dengan stimulus atau juga sering juga dikenal dengan kata stresor. Ketika diberikan respon, maka dia akan memberikan reaksi tubuh, baik fisik, emosi, maupun tindakan. Jadi yang mau saya tekankan di sini adalah reaksi fisik. Seseorang itu mengalami jantung berdebar, atau mungkin reaksi emosi, seseorang itu mengalami cemas atau takut, itu bukan dikarenakan apa yang dialaminya, bukan karena kejadian yang dihadapinya, tapi dikarenakan caranya merespon kejadian itu.
Dalam kasus kecemasan misalnya, ada kejadian, contohnya mendengar berita kematian. Berita kematian itu kan kejadian ya. Tapi kenapa ada orang yang langsung spontan mengalami yang namanya takut, cemas, keringat dingin, jantung berdebar. Reaksi tubuhnya muncul. Di sini yang ingin saya tekankan bahwa yang menyebabkan reaksi tubuh itu bukan dikarenakan event, tapi karena caranya merespon event. Jadi ketika dia merespon berita kematian tadi, seolah-olah dia juga akan mengalami itu, maka muncullah kecemasan tadi. Jadi yang menyebabkan reaksi tubuh bukan eventnya, tapi cara meresponnya. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Kalau sudah paham, maka selanjutnya penjelasannya ada pada respon. Jadi respon itu bukan hanya pada pikiran sadar, tapi juga ada peran dari pikiran bawah sadar. Dan disinilah yang harus kita jelaskan lebih rinci. Ternyata kekuatan pikiran itu berbeda. Pikiran sadar cuma punya peran 12%, pikiran bawah sadar punya peran 88%. Artinya apa? Dalam merespon, pengaruh terbesar datang dari bawah sadar. Jadi kalau misalnya pikiran sadar menganggap bahwa berita kematian itu adalah orang lain yang mengalaminya, tapi pikiran bawah sadar yang mengatakan bahwa aku juga akan mengalami apa yang dialami orang itu, maka tubuhnya akan memberikan reaksi cemas, jantung berdebar, dan gejala-gejala lainnya. Jadi yang sangat mempengaruhi adalah reaksi bawah sadar. Ini yang paling utama yang harus Anda pahami. Itu makanya melakukan positive thinking saja kalau hanya pada perbaikan respon sadar kurang memberikan efek. Kita harus punya kemampuan bagaimana kita bisa merespon yang ada di pikiran bawah sadar kita. Ya. Jadi kita harus punya kemampuan bagaimana kita mengontrol respon yang ada di pikiran bawah sadar kita, karena itulah yang mempengaruhi reaksi tubuh kita. Dengan memahami penjelasan itu, maka Anda sudah tahu cara kedua yang dilakukan untuk pendekatan penanganan kecemasan berlebihan, yaitu mind body medicine. Jadi perbaikannya bukan dengan farmakoterapi, bukan dengan obat-obatan, tapi dengan memperbaiki pola pikir. Ya. Jadi kalau kita bicara dari sudut pandang keilmiahannya, dari sudut pandang teori kedokterannya, maka seperti ini. Tadi ada kejadian atau stresor, ketika kita berikan respon, dia akan memberikan reaksi tubuh. Reaksi tubuh itu susunan saraf otonom terangsang, kalau merasa terancam maka simpatis yang aktif, maka kortisol yang terangsang, adrenalin meningkat, maka terjadilah gejala-gejala tubuh seperti ini. Ya. Jadi intinya yang menaikkan kortisol, yang menaikkan adrenalin, yang merangsang susunan saraf simpatis itu bukan eventnya, tapi cara meresponnya. Jadi di sini Anda sudah semakin jelas bahwa reaksi tubuh Anda muncul dikarenakan cara Anda merespon kejadian. Oke. Jadi kalau ingin apa yang Anda rasakan di sini berkurang atau hilang, maka yang harus Anda lakukan bagaimana mengontrol respon pikiran bawah sadar Anda. Inilah yang sering saya jumpai pasien-pasien saya. Ketika dia sendiri, ketika dia berada keramaian, ketika dia mendengarkan kematian, maka yang muncul kecemasan, ketakutan, sulit tidur, atau mungkin malah muncul gejala-gejala psikosomatisnya. Ya. Tapi yang harus diperjelas sekali lagi, gejala reaksi tubuh yang muncul bukan karena eventnya, tapi karena cara Anda meresponnya. Jadi bukan karena berita kematian terus Anda cemas, bukan karena di keramaian tapi Anda cemas, bukan karena Anda sendiri membuat Anda cemas, tapi cara Anda merespon kejadian ini. Jadi kalau misalnya Anda berada di sendirian, terus Anda bilang, nanti kalau pingsan gimana, nggak ada yang nolong gimana, nggak tertolong gimana, itu yang membuat Anda cemas. Jadi yang membuat cemas, cara Anda merespon tadi. Ya, ini tadi, di keramaian, nanti kalau sesak, aku pingsan bagaimana? Nah, cara Anda merespon kejadian tadi inilah yang memunculkan ini semua. Ya, jadi harus dipahami sekali lagi, apa yang terjadi pada reaksi tubuh itu semua karena caraku merespon, bukan karena kejadian yang kuhadapi. Jadi dari berangkat dari situ kita tahu apa yang mau kita lakukan. Ya, jadi depend on your response. Nah, jadi selama kita merasa terancam, maka muncullah ketakutan.
Begitu juga sebaliknya, selama kita merasa tertantang, timbullah gairah atau semangat. Jadi dari mana itu datang? Dari respon sadar maupun respon bawah sadar. Tapi pembahasan kita kali ini adalah respon bawah sadar, atau yang sering dikenal dengan respon spontan. Dia apa yang muncul pertama kali? Itulah respon bawah sadar. Kita merasa terancam, atau mungkin kita merasa tertantang, atau mungkin kita merasa yang lainnya. Semakin tinggi keyakinan kita dalam merespon, maka semakin kuatlah reaksi tubuh itu muncul. Jadi kalau semakin Anda meyakini kalau di keluar rumah Anda akan pingsan, maka semakin kuatlah kecemasan Anda ketika Anda harus keluar rumah. Jika Anda meyakini mendengarkan berita kematian itu juga mengakibatkan Anda akan mengalami hal yang sama, merasa terancam, maka akan semakin kuatlah perasaan takut Anda ketika mendengarkan berita kematian. Ini yang paling mengganggu. Belief negatif. Sekarang kita akan latihan. Respon spontan Anda bagi aman. Apa yang Anda rasakan 3 detik pertama? Respon Anda melihat gambar ini. Kalau Anda menganggap gambar ini adalah gambar pornografi, pasti yang Anda rasakan adalah ketidaknyamanan. Ini gambar payudara, ini gambar selangkangan. Padahal ini adalah gambar 2 orang yang sedang menari. Ini kepalanya, perhatikan. Ini tangannya, ini badannya, dan ini kaki. Begitu juga pada gambar ini adalah sama. Jadi ini adalah 2 orang yang sedang melakukan gerakan. Ya, jadi cara merespon mempengaruhi reaksi tubuh. Semakin Anda meyakini bahwa enggak, ini adalah gambar tubuh, ini gambar pornografi, maka akan semakin kuat reaksi tubuh Anda. Nah, nggak nyaman tadi. Jadi ini bukan perkara benar salah, ini perkara cara merespon. Semakin Anda meyakini apa yang Anda persepsikan, itulah yang menentukan reaksi tubuh. Yang kita lihat sama, ketika kita berbeda dalam merespon, reaksi tubuh kita berbeda. Ya. Gambar kedua, ini yang paling sering saya bagikan di vlog-vlog saya sebelumnya. Selama 3 detik pertama Anda melihat ini adalah gambar pornografi, kemaluan wanita, maka pasti juga yang muncul adalah ketidaknyamanan, kecewaan, malu, karena menganggap ini pornografi. Padahal ini adalah gambar 2 kaki. Ini adalah 2 kaki yang sedang dirapatkan. Ini adalah gambar jari, ibu jari, jari-jari kaki. Ini gambar betis, ini gambar paha. Nah, ketika Anda meyakini, ingat apa yang ingin dimaksud dengan belief? Belief adalah yang menurut pikiran Anda benar, yang menurut perasaan Anda benar. Nah, selama Anda meyakini, merasa benar bahwa pendapat Anda ini gambar vagina, ya wajar kalau Anda merasa nggak nyaman. Karena Anda menonton hal yang menurut Anda tabu. Inilah yang perlu saya tekankan. Cara Anda merespon mempengaruhi reaksi tubuh. Ya. Jadi bagi saya ini adalah gambar kaki. Dan apa yang terjadi pada perasaan saya adalah hal biasa. Reaksi tubuh saya biasa saja, karena saya diperlihatkan gambar kaki. Bagi Anda yang merasa ini gambar kemaluan, ya pasti Anda tidak nyaman. Ya. Sekarang lihat video ini. Nah, perhatikan, kenapa si bapak tadi kecewa dan sampai memukul sang dokter? Karena cara meresponnya. Dia merespon dokter tadi yang memukul anaknya sebagai suatu kekasaran, sesuatu kekerasan terhadap anaknya. Padahal, itu adalah cara dokter untuk membuat anaknya menangis spontan. Dengan menangis spontan lah, maka dikatakan anaknya normal. Tapi cara respon si ayah tadi ketika dia melihat dokternya memukul pantat anaknya dianggap suatu kekasaran. Dan itulah yang memunculkannya marah, dan itulah yang membuat dia memukul si dokter. Jadi cara merespon mempengaruhi reaksi tubuh. Ini yang sekali lagi ingin saya tekankan kepada Anda penderita anxiety disorder. Cara merespon. Anda takut, kalau Anda cemas,
bukan karena hal lain selain karena cara Anda merespon yang terjadi di pikiran bawah sadar Anda. Jadi sumber dari NC adalah karena dalam pikiran bawah sadar Anda selalu merasa adanya ancaman. Itu poinnya. Kenapa bisa begitu? Nah, dari pengalaman saya 5 tahun saya menangani kasus kecemasan berlebihan, ya, maka yang menyebabkan timbulnya perasaan terancam itu di pikiran bawah sadar karena kan pernah punya beban masa lalu yang tidak tuntas. Jadi coba Anda bayangkan, tangan Anda mengangkat satu buah tisu saja. Coba Anda kerjakan deh. Angkat tangan Anda, letakkan tisu di atasnya. Ringan atau berat? Jika Anda melakukannya hanya semenit, saya yakin bahwa itu ringan. Tapi kalau Anda memegangnya 1 tahun, pasti berat. Nah, inilah sama dengan ini. Tubuh itu punya limit dalam menanggung beban. Jika beban melebihi limit, maka akan timbul keluhan. Jadi kalau sudah ada keluhan, yang harus kita lakukan adalah melepaskan beban. Nah, begini juga. Anda punya beban masa lalu, apakah marah, kecewa dengan orang lain misalnya, atau kecewa dengan kenyataan hidup, ya, terus-menerus Anda alami, maka pasti akan menimbulkan beban yang tak kunjung selesai, yang akan menimbulkan suatu keluhan. Nah, kalau Anda pernah lihat vlog saya, maka Anda akan tahu pasien-pasien yang pernah mengalami kecemasan berlebihan di vlog saya itu sebelumnya mengalami beban masa lalu. Nah, coba Anda perhatikan, sebelum Anda mengalami kecemasan pertama kali, apa beban yang Anda hadapi? Yang belum tuntas. Nah, setelah dia mengalami beban masalah, maka timbullah serangan NC pertama. Jedar, perasaan takut mati, jantung berdebar, gemetaran. Dan dia trauma dengan kejadian itu. Jadi kalau kejadiannya malam, maka setiap menjelang malam, itu dia sudah kecemasan. Seolah-olah dia akan mengalami kembali kejadian yang pernah dialaminya itu. Kemudian terbelenggu dengan keluhan psikosomatis. Nah, kalau di awal tadi sudah saya sebutkan atau sudah saya tampilkan gambar orang-orang yang mengalami psikosomatis. Ya, apa saja yang dirasakannya, telinga berdengung, jantung berdebar, ya, nyeri ulu hati, nyeri dada, sakit kepala, masa letih berkepanjangan, dan lain-lain. Dia terbelenggu dengan keluhan psikosomatis dan dia menganggap keluhannya itu adalah keluhan organik. Makanya ini yang sering dijumpai mereka menjadi pasien yang disebut dengan dokter shopping. Berobat ke dokter A, dikatakan normal, sudah dilakukan tindakan EKG, eko, normal. Nggak percaya, mau dokter yang lain. Karena keluhannya sakit kok dikatakan normal. Ya, pergi ke dokter lain, diperiksa lagi, normal lagi, nggak percaya lagi. Nah, ini kan orang-orang, ini dilema ya. Dia periksa, dikatakan normal, kecewa. Tapi kalau nanti dikatakan dia sakit, dia malah tambah stres. Gitu. Keluhannya makin buruk. Jadi kan dilema. Dikatakan normal nggak terima, tapi nggak mau juga dikatakan sakit. Nah, kan begitu. Nah, yang terakhir adalah ini dia, kecerdasan emosional yang rendah. Jadi karena cara meresponnya yang salah lah, maka mengakibatkan dia merasa terancam. Jadi ini 4 hal yang menyebabkan pikiran bawah sadar selalu merasa terancam. Beban masa lalu yang tak tuntas, mengalami trauma, terbelenggu dengan keluhan psikosomatis, dan kecerdasan emosional rendah. Nah, jadi seringkali kadang-kadang pasien datang itu hanya sibuk memikirkan, aku sekarang mengalami keluhan sulit konsentrasi lah, mudah lupa lah, cemas lah, takut lah. Karena dia terfokus pada keadaannya sekarang, dia lupa bahwa dia dulu punya beban yang belum tuntas sampai sekarang. Ya, nah, jadi menjadi ribet penanganannya karena pasien nggak merasa masa lalunya itu masih bermasalah. Dia hanya sibuk pada keluhan yang dialaminya sekarang. Nah, itulah yang harus dipahami ya. Ini tadi gejala-gejalanya. Oke, perhatikan lagi. Masihkah Anda terbelenggu dengan keluhan-keluhan ini? Berarti Anda masih perlu untuk menuntaskan video ini. Nah, kalau sudah paham, apa yang harus dilakukan? Ya, kita kembali ke rumus kehidupan. Apapun eventnya, dia tidak akan mempengaruhi outcome sebelum kita berikan respon. Itu yang harus kita pahami. Cara kita merespon mempengaruhi apa yang kita rasakan. Maka rubahlah cara merespon. Khususnya respon bawah sadar. Nah, kita terakhir bicara solusi. Ya, jadi
Penyebabnya apa? Ya tentu solusinya berangkat dari penyebab. Jadi kalau punya beban masa lalu nggak tuntas, ya kita harus lepaskan beban masa lalu. Kalau kita masih trauma dengan kejadian serangan, ya panic attack atau mungkin serangan kecemasan yang serasa ingin meninggal saat itu, ya kita harus mengikhlaskan kejadian itu, menghilangkan trauma saat serangan. Kemudian ketika kita mengalami gejala-gejala psikosomatis, ya kita harus punya cara merespon yang bijak. Ya, ketika serangan itu muncul. Jadi ketika kelingan, ketika badan terasa letih, kita harus tahu cara bereaksi yang bijak. Dengan cara, ya tentu mengupgrade kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu tidak dapat di bangku pendidikan formal. Jadi orang-orang yang bergerak tinggi itu tidak menjamin kecerdasan emosionalnya tinggi. Tapi secara intelektual, iya. Banyak saya jumpai pasien saya yang stratanya lebih tinggi daripada pendidikan saya. Saya pernah menangani kasus spesialis, saya pernah menangani kasus pasien yang doktor. Jadi tidak selamanya orang yang bergelar tinggi, kecerdasan emosional tinggi, karena tidak didapatkan di bangku pendidikan. Itulah makanya saya dalam mengatasi pasien-pasien kecemasan berlebihan, lebih banyak mengupgrade kecerdasan emosional, sehingga dalam memberikan respon, dia bisa merubah respon lamanya tadi. Jadi kalau respon lamanya membuat dia terancam dan dia menderita karenanya, sekarang dengan upgrade ilmu, kecerdasan emosionalnya bertambah, dia bisa punya referensi dalam memberikan respon, dan itulah yang menentukan kualitas dirinya. Sehingga kalau dikatakan orang itu bisa sembuh, ya karena dia sudah punya cara dalam mengontrol responnya. Itu tujuan daripada pengobatan NC yang saya lakukan. Nah, tentu pertanyaannya, bagaimana cara supaya saya mendapatkan kecerdasan emosional? Nah, saya mengundang Anda untuk bergabung di grup Upgrading Mental Power. Di sini saya akan membimbing Anda agar Anda punya kemampuan itu. Ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan. Saya tunggu Anda supaya Anda bisa bergabung. Apa manfaatnya? Ya tentu Anda akan mendapatkan materi dan bimbingan secara rutin. Ya, saya membimbing Anda secara rutin, saya menilai, saya memberikan Anda tugas, saya memberikan Anda materi, saya memberikan Anda tugas, dan saya mengevaluasi. Outcome-nya sampai Anda mampu untuk mengontrol respon Anda. Berada di komunitas yang saling mensupport. Ingat, kadangkala orang yang Anda cintailah malah menjadi penyebab Anda mengalami NC. Bisa jadi. Saya sering menemukan pasien yang mengalami NC dikarenakan sikap pasangannya. Ada. Jadi kalau Anda berjuang untuk mengatasi penyakit Anda saja berat sekali, ditambah lagi dengan lingkungan yang tidak mensupport, itu pasti sangat sulit sekali untuk sembuh. Itu karenanya saya membangun Upgrading Mental Power ini, komunitas ini, supaya semua peserta yang ada di dalam saling mensupport satu sama lain, berkompetisi sehat. Saya ingin lebih dulu sehat. Ya. Jadi dia berkompetisi siapa yang terbaik, yang paling cepat sembuh. Itulah gunanya ada komunitas ini. Kemudian materi yang diberikan adalah yang berkaitan dengan main teknologi. Ya, yang kita tahu saat ini NLP, EFT, dan Hypno adalah main teknologi yang mampu untuk memperbaiki pola pikir. Sarana yang digunakan adalah FB. Biasanya saya memberikan materi melalui Facebook, kemudian kita diskusi melalui WA, dan kita ada sesi tatap muka dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan ini, mohon maaf memang kita harus profesional. Ada investasi, ada yang didapatkan. Jadi ini memang bukan free. Kalau free silahkan Anda cukup lihat YouTube saya, vlog saya, Anda akan mendapatkan informasi. Kenapa ini harus berbayar? Karena ketika Anda menganggap ini gratisan, maka Anda akan menganggap ini adalah hal remeh-temeh. Latihan Anda sepelekan, nantilah, terus Anda menganggap ilmunya tidak efektif, terus Anda menyepelekan waktu Anda. Dengan Anda menginvestasi, maka Anda menghargai semua yang telah Anda lakukan. Anda menginvestasikan uang Anda menghargai, saya sudah keluar duit, saya harus mendapatkan kesembuhan. Saya sudah melakukan apa yang saya kerjakan, saya tidak mau sia-siakan waktu saya. Semua Anda dapatkan arti suatu perjuangan dengan Anda melakukan investasi. Ya. Jadi mohon maaf, ini memang tidak diberikan bagi orang yang menginginkan gratis, karena ini bukan sarana gratis.
Ada waktu yang harus saya bagikan, ada pemikiran yang harus saya lakukan kepada Anda, dan itu harus ada timbal baliknya. Baik, jadi manfaat berada di UMP ada ini semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda ingin bergabung, silahkan Anda tulis di komen, sehingga nanti akan saya berikan apa hal yang harus Anda lakukan supaya bisa bergabung di grup Upgrading Mental Power. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.